Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia berbagai lainnya, sehingga kita saat ini mampu untuk mendatangi tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah, salah satu yang diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau, serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada awal khutbah yang pertama ini, sebagai sebuah kewajiban, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di awal-awal tahun 2021. Banyak orang menyebutnya sebagai tahun baru buat kita. Tentu dengan adanya peralihan dan perpindahan tahun ini, maka harus banyak hal yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Sebagian mungkin berbangga dan berbahagia dan menganggap bahwa ini sebagai sebuah hal yang patut untuk kemudian kita gembira dan berbangga ria. Tetapi satu hal juga jangan lupa, bahwa dengan bertambahnya angka pada tahun itu artinya juga akan bertambah usia kita, dan juga akan berkurang di sisi yang lain usia dan jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya setiap kita harusnya mengintrospeksi diri dan mengevaluasi dirinya, apa yang sudah dilakukan pada tahun yang kemarin untuk kemudian menjadi bahan
untuk kemudian menjadi modal apa yang seharusnya kita lakukan pada tahun ini. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukanlah sia-sia, bukanlah main-main, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan sebuah tujuan, dan tujuan itu adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, supaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia adalah Maha Perkasa serta Maha Pemberi ampunan. Dalam ayat ini adalah kita patut untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, paling tidak pada tahun kemarin, untuk kemudian kita mengatur program pada tahun berikutnya, sehingga kita termasuk orang yang nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita akan menyaksikan bahwa perbuatan dan amal yang kita lakukan adalah betul sebagai amal terbaik, amal yang memang Allah Subhanahu wa taala ridhai, amal yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di dunia ini untuk tujuan tersebut. Karena itu patut bagi kita semua untuk mempersiapkan apa yang nanti akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak, tidak akan bergerak kaki seorang hamba siapapun kelak di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Kita akan ditanya tentang usia, tentang umur, tentang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, 40, 50, 60, 70 atau mungkin 100. Digunakan apa oleh kita selama kita hidup di dunia? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya wa an syababihi fima ablah. Kita juga akan ditanya tentang masa muda kita. Untuk apa dihabiskan masa muda itu? Masa muda adalah masa yang lebih secara kualitas lebih baik dari masa anak-anak dan juga masa tua. Karena itu perlu perhatian khusus kepada anak-anak muda, kepada mereka yang secara usia masih tergolong muda. Ingat, masa muda Anda akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana umur secara keseluruhan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan dengan karunia tersebut? Apakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Kita lakukan salat wajib kita, ataukah kita abaikan kewajiban-kewajiban itu? Ataukah kita isi waktu itu hanya dengan main-main belaka? Apalagi saat ini, di saat setiap di tangan kita ada handphone dan dengannya kita membuang banyak waktu. Ingat bahwa melakukan hal-hal yang biasa saja, artinya tidak dosa, tidak haram, tetapi itu tidak bermanfaat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai waktu yang kita sia-siakan, sebagai waktu yang kita buang. Berapa jam dalam keseharian kita gunakan untuk salat dan membaca Al-Quran, atau belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, atau amal soleh lainnya, dan dibandingkan dengan sekedar main-main dengan handphone kita, dengan sekedar main game dengan handphone kita,
atau dengan sekedar nonton film-film yang ada di handphone kita, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kita lakukan adalah sebuah keharaman, kita sebarkan berita-berita bohong, kita sebarkan berita hoax, kita sebarkan berita yang justru akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin. Kita sebarkan berita-berita yang justru akan menimbulkan berbagai konflik di tengah kaum muslimin. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam hadis itu disebutkan bahwa juga kita akan ditanya tentang ilmu yang sudah kita dapat, sejauh mana kita amalkan ilmu tersebut. Dan yang keempat, kita juga akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Kita akan ditanya tentang harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk harta, pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah dari mana kita dapatkan harta tersebut, dan yang kedua, kemana kita salurkan harta itu. Kalau untuk yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, pertanyaannya hanya satu, bahwa kita gunakan untuk apa. Tapi khusus harta, khusus uang yang kita miliki, maka itu akan ditanya dua hal: dari mana kita dapatkan dan kemana kita salurkan. Karena kedua-duanya adalah penting. Bisa jadi adalah penghasilan yang baik, cara mendapatkannya adalah cara yang baik, cara yang halal, cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dalam menggunakannya justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggunaannya kita hanya memenuhi keinginan dan kebutuhan hawa nafsu kita, hanya untuk makan, minum, berpakaian dan berfoya-foya. Kita lupa bahwa dalam harta kita itu ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan. Ada hak-hak kaum fakir miskin yang dalam harta kita adalah hak mereka yang belum kita tunaikan. Ada zakat, ada infak, ada sedekah yang seharusnya kita lakukan. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari mana kita dapatkan juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam versi hadis yang lain disebutkan juga wa an mawaddatina ahlal bait, akan ditanya juga seseorang tentang sejauh mana pengenalan dan kecintaan dia kepada pribadi-pribadi agung dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ahlul bait. Yang paling tidak itu adalah cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putri beliau Sayyidah Fatimah, dan juga menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua itu haruslah menjadi perhatian kita, bahwa mengenal, mempelajari dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tindak tanduknya, dalam berbagai sunnah yang beliau lakukan. Maka juga kita perlu mengenal tentang keluarga, tentang mereka yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu membaca sejarah mereka, kita perlu membaca tentang bagaimana ajaran Rasulullah untuk mereka dan bagaimana mereka menerapkan itu semua, sehingga itu akan menjadi teladan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Hari demi hari akan bertambah ilmu kita dan bertambah iman kita kepada Allah, dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah, serta bertambah kecintaan kita kepada Nabi dan keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan penting pada saat ini untuk kita semua camkan bahwa kita masih berada dalam kondisi pandemik yang setiap kita harus berhati-hati dan menjaga sehingga kita tidak terkena musibah, tidak terkena penyakit, dan kita tidak menjerumuskan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Karena itu menjaga protokol kesehatan adalah sebuah kewajiban dalam rangka menjaga kesehatan kita. Dan yang kedua penting juga untuk dicamkan bagi kita semua adanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya, dan khususnya lebih khusus kaum muslimin. Hendaklah kita selalu untuk mempererat persaudaraan di antara kita, persatuan di antara kita, dan kita jauhkan segala sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu menjaga keluarga kita, selalu menjaga handai taulan kita, dan selalu menjaga kaum muslimin serta menjaga bangsa ini secara keseluruhan sehingga mereka selamat dan mereka berada dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan semua kita adalah akan selalu berada dalam persatuan dan kesatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر.